Sebelum kalian lanjut menonton videonya, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1, selamat menonton. Kisah nyata awal permulaan semesta, part 2 versi Alkitab. Kain berkata, "Apakah kamu lebih baik daripada aku? Buah-buah dan sayuran lebih berharga daripada darah domba. Apa yang membuat kamu istimewa? Saudaraku, masih ada waktu untuk mempersembahkan kurban darah. Aku tidak akan mendengar nasihatmu." Habel mati dan Kain mencoba menyembunyikan dosa pembunuhan yang dilakukannya. Tetapi Kain tidak bisa menyembunyikan perbuatan jahatnya dari Tuhan. Tuhan melihat dan tahu segala sesuatu. "Kain, di mana adikmu, Habel?" Kata Tuhan. Kain berkata, "Mana aku tahu? Apakah aku penjaga adikku? Darah adikmu masih ada di tanah. Darah itu berbicara kepadaku tentang perbuatan jahatmu." Tuhan tahu segala sesuatu. Dia melihat semua orang setiap waktu. Tidak ada apa-apa yang bisa disembunyikan dari Dia. Dia melihat apa yang dilakukan Kain kepada Habel. Tuhan mengutuk Kain. Di kemudian hari Kain pergi ke padang belantara bersama istrinya. Kesalahan dia menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan besar. Tidak mungkin Kain adalah juru selamat yang dijanjikan. Kain juga perlu ditebus karena dosanya. Ketika manusia pertama diciptakan, tidak ada penyakit keturunan akibat pernikahan sedara. Kemudian ketika terjadi cacat tubuh, Tuhan melarang menikah dengan keluarga sedara. Bagaimana dengan anak yang akan datang sebagai juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan? Kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak laki-laki lagi yang bernama Set. Dengan berlalunya waktu, mereka mempunyai banyak anak laki-laki dan anak perempuan lain. Tuhan sudah memberi anak laki-laki lagi untuk menggantikan anak yang dibunuh oleh Kain. Kemudian Set mempunyai anak laki-laki dan cucu laki-laki, dan dengan berlalunya waktu banyak anak laki-laki lain yang dilahirkan. Tetapi tidak ada yang muncul untuk menjadi juru selamat manusia dari hukuman mati karena dosa. Bumi didiami oleh banyak orang di kota, di desa, dan di perkebunan. Dari generasi ke generasi, jumlah orang makin banyak dan dosa mereka juga makin banyak. Mereka melakukan dosa seksual dan kekerasan. Pikiran mereka selalu berdosa. Tidak ada seorang pun yang hidup benar. Adam sudah melakukan satu dosa. Sekarang orang-orang berbuat banyak dosa. Tuhan berkata, "Aku sedih dan kecewa dengan manusia yang aku ciptakan di bumi. Aku akan memusnahkan semua yang hidup di bumi." Setan yang membenci kerajaan Tuhan akan senang melihat Tuhan membunuh semua manusia. 9 generasi kemudian, 1400 tahun, bumi ini penuh dengan dosa. Orang memperbudak orang lain. Akankah Tuhan mempunyai keluarga yang mengasihi dan menaati Dia? Kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi, di seluruh dunia hanya ada satu orang yang menghormati Tuhan yang namanya Nuh. Nuh hidup adil dan selalu berbuat benar. Walaupun Tuhan akan memusnahkan semua orang yang ada di bumi, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak akan membunuh Nuh dan keluarganya. "Aku akan membuat banjir besar di seluruh bumi. Semua yang bernafas akan mati. Supaya kamu dan keluargamu dan semua binatang selamat, kamu harus membuat sebuah kapal besar. Di dalam kapal itu bawalah bersama kamu sepasang dari semua binatang yang ada di bumi, kecuali dari semua binatang yang halal untuk dimakan bawalah 7. Aku akan memberitahu bagaimana kapal itu dibuat dan tentang semua persiapan yang diperlukan sebelum banjir besar itu terjadi." Apakah Nuh adalah juru selamat yang dijanjikan Tuhan yang akan menghancurkan semua perbuatan setan? Akankah Nuh menaati Tuhan atau gagal seperti orang lain? Tuhan memberitahu Nuh berapa besar kapal itu harus dibuat supaya kapal itu bisa menampung 2 dari setiap makhluk yang bernafas beserta makanannya. Nuh sedih karena setiap orang akan binasa pada waktu banjir besar datang. Jadi dia berusaha memperingati setiap orang untuk berhenti berbuat dosa. "Aku memperingatkan kamu sekali lagi. Tuhan akan menghancurkan bumi ini dengan banjir besar. Kamu harus percaya kepadaku dan naik kapal itu bersama aku. Mengapa Tuhan yang penuh kasih akan memusnahkan anak-anaknya? Karena dosa-dosamu, kamu harus berhenti berbuat dosa dan memperlakukan orang lain dengan adil dan kasih. Kamu orang tua yang bodoh." 120 tahun kemudian, pada waktu kapal itu selesai, Tuhan mendatangkan binatang-binatang kepada Nuh dari seluruh bumi.
Lihatlah, binatang-binatang terus datang. Mereka datang seperti ada yang memanggil. Beberapa binatang itu kelihatan aneh sekali. Aku tidak tahu kalau binatang seperti itu ada. Apakah kamu pikir bahwa peringatan Nuh tentang banjir besar yang akan dikirim oleh Tuhan itu benar? Mustahil. Di mana bisa mendapat air yang cukup untuk menenggelamkan seluruh bumi? Berapa banyak lagi mereka yang terakhir kata Tuhan kepada Nuh, Nuh, sudah waktunya. Masuklah ke dalam kapal bersama-sama dengan seluruh keluargamu dan binatang-binatang itu. Tuhan menutup pintu kapal itu dan selama 7 hari tidak ada yang luar biasa terjadi. Hahaha, lihat orang-orang bodoh. Itu terkunci di dalam kapal besar dengan banyak binatang, di tengah tanah kering jauh sekali dari air. Aku yakin pasti mereka sudah dimakan oleh singa-singa. Sudah 1 minggu mereka di dalam kapal itu. Tetapi pada hari ke-7 mulai hujan dan air yang ada jauh di dalam tanah, tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Apakah kamu pikir bahwa orang gila yang di dalam kapal benar tentang rencana Tuhan untuk memusnahkan kita karena dosa kita? Jangan bodoh, Tuhan adalah kasih. Bagaimana mungkin satu orang bisa benar sedangkan semua pemimpin agama kita salah? Karena sebelum waktu itu tidak pernah ada hujan dan cuacanya selalu bagus dan air muncul dari tanah untuk membasahkan tanah. Tidak seorang pun pernah melihat atau mendengar tentang hujan. Jadi waktu itu banyak orang mengira bahwa Nuh pasti sudah gila karena Nuh percaya air akan turun dari langit. Nuh percaya yang dikatakan Tuhan. Seharusnya aku percaya kepada Nuh, betapa bodohnya aku, Tuhan selamatkan bayiku. Kira-kira 2348 tahun sebelum Masehi. Waktu itu orang-orang menyadari bahwa Nuh benar, tetapi mereka sudah terlambat. Hujan turun selama 40 hari sampai setiap gunung yang ada di dunia tertutup air. Setiap makhluk yang bernafas mati kecuali yang ada di dalam kapal bersama Nuh. Lebih dari 1 tahun mereka tidak bisa keluar dari kapal itu. Kemudian Nuh melepaskan seekor merpati dan merpati itu kembali dengan tunas pohon di paruhnya. Berarti air sudah surut dan sudah ada pohon yang tumbuh. Kemudian Nuh melepaskan merpati itu lagi dan dia tidak kembali lagi. Berarti sudah ada tempat yang baik untuk dia hidup. Aku akan senang pada saat air surut dan kita bisa keluar dari kapal ini. Tidak lama kemudian kapal itu berhenti di puncak gunung yang bernama Ararat. Setiap orang dan setiap binatang keluar dari kapal dan masuk ke kehidupan baru. Nuh membuat altar dan mempersembahkan beberapa binatang kepada Tuhan. Walaupun Nuh adalah orang yang berbuat benar, dia tidak sempurna. Masih ada dosa di dalam hatinya. Kurban darah ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikan kematian Nuh dan keluarganya. Binatang yang dikurbankan mewakili 8 orang yang diselamatkan di dalam kapal yang seharusnya mati karena banjir besar, tetapi karena kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan di dalam kapal. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Firdaus ketika Tuhan membunuh beberapa binatang untuk membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Aku memberikan pelangi kepadamu sebagai peringatan bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air. Aku memerintahkan kamu beranak cucu dan mediami lagi bumi ini. Aku akan membuat binatang-binatang takut kepada manusia. Kamu boleh makan binatang apa saja yang hidup dan bergerak di bumi, sama seperti kamu makan sayuran dan biji-bijian. Tepati tidak boleh makan darah binatang apa saja. Tidak boleh membunuh siapa saja. Kalau ada seseorang yang bersalah karena membunuh, dia harus dibunuh. Kalau seseorang menumpahkan darah orang lain, darah orang itu harus ditumpahkan sebagai hukuman karena hidup ada di dalam darah. Nuh menjadi petani dan menanam anggur. Nuh mempunyai 3 anak, semua laki-laki namanya Sem, Ham, dan Yafet. Kehidupan yang baru itu sepi karena hanya ada 4 keluarga saja, tetapi kemudian anak-anak Nuh mulai mempunyai anak-anak. Nuh baru tahu bahwa kalau buah disimpan di dalam sebuah tempat, beberapa minggu kemudian buah itu bisa dibuat minuman beralkohol yang bisa memabukkan. Nuh mulai suka minum minuman itu sampai tidak bisa bekerja karena tidak sadarkan diri.
Minuman itu membuat Nuh mulai melakukan perbuatan yang membuat Tuhan tidak senang. Pada suatu hari Nuh mabuk berat di dalam tendanya. Dia tidak sadarkan diri dan telanjang. Ham melihat aib ayahnya dan Ham senang melihatnya. Ham menertawakan ayahnya di depan Sem dan Yafet. Ketika Nuh sadar, Sem dan Yafet bercerita kepada Nuh tentang yang sudah dilakukan oleh Ham. Bertahun-tahun kemudian perkataan Nuh ini betul-betul terjadi. Keturunan Kanaan mendiami Palestina, yang pada akhirnya mereka melayani keturunan Sem. Ham anak laki-lakimu yang bernama Kanaan, dan semua keturunannya akan menjadi hamba keturunan Sem. Tuhan memusnahkan semua orang kecuali 8 orang ini. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dalam pandangan Tuhan. Keturunan Yafet pergi ke barat dan ke utara untuk tinggal dan mendiami daerah. Itu lagi keturunan Sem pergi ke timur dan mendiami. Keturunan Ham pergi ke selatan dan mendiami Afrika dan Asia Selatan. Keturunan Kanaan mendiami tempat yang sekarang disebut Palestina. Dengan demikian bumi ini didiami manusia lagi. Ham anak Nuh mempunyai anak laki-laki yang bernama Kush, dan Kush mempunyai anak laki-laki yang bernama Nimrod. Nimrod menjadi pemburu yang perkasa dan terkenal di seluruh dunia. Dia menolak taat kepada Tuhan dan memulai agamanya sendiri yang tidak benar di daerah yang disebut Babel. Kira-kira 2240 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Babel tidak malu menyebar kemana-mana untuk mendiami bumi menurut perintah Tuhan. Jadi mereka berkumpul dan membangun menara yang tinggi sekali sebagai pusat penyembahan mereka. Tetapi bukan Sang Khalik yang mereka sembah. Setan memimpin mereka untuk membuat dewa-dewa mereka sendiri dari kayu, batu, dan logam. Tuhan pasti marah karena mereka tidak menaati perintahnya, yaitu bahwa mereka harus menyebar untuk mendiami seluruh bumi. Jadi Tuhan membuat bahasa mereka menjadi banyak bahasa yang berbeda-beda. Pekerja-pekerja tidak bisa saling mengerti sehingga pekerjaan mereka tidak bisa diselesaikan. Setiap kelompok yang berbahasa sama pergi ke arahnya sendiri-sendiri. Beberapa orang berjalan ke tempat-tempat yang jauh. Beberapa orang berlayar ke pulau-pulau yang jauh sekali. Beberapa pergi ke utara ke tempat yang dingin, dan beberapa pergi ke selatan ke gurun yang panas. Dengan demikian perintah Tuhan untuk mendiami seluruh bumi terpenuhi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan orang, dosa-dosa mereka menjadi lebih banyak juga. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan yang hidup. Itulah kisah awal permulaan semesta dari Adam sampai keturunan Nuh. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. See you